Pasca ditetapkan sebagai tersangka di balik kematian tragis Dante, putra sematawayang sang mantan kekasih Tamara Tiasmara, sosok Yuda Arfandi pun terus menjadi sorotan dan membuat publik pun menjadi penasaran tentang jati diri sebenarnya duda beranak satu tersebut. Usut punya usut, Yuda pun ternyata adalah salah satu dalang dari aksi pemukulan dan juga pengeroyokan yang menimpa Putra Siregar dan rekannya Rico Valentino. Putra dan Rico yang sejatinya sebagai korban pengeroyokan Yuda Arfandi dan kawan-kawan justru pada akhirnya divonis bersalah dan divonis 6 bulan penjara. Pernah menjadi korban kekerasan Yuda Arfandi, lantas apa kata Putra Siregar terkait nasib mantan seterunya itu yang justru kini ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Dante? Sementara itu, usai sang mantan suami Angger Dimas, Selasa kemarin giliran Tamara Tiasmara yang menjalani pemeriksaan psikologi terkait kematian putranya. Lalu apa kata Tamara terkait pemeriksaan psikologis yang dijalaninya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Orang bijak mengatakan kekerasan itu ibarat candu. Lantaran pelakunya cenderung untuk kembali mengulangi perbuatannya tersebut. Lihat saja apa yang dilakukan oleh tersangka Yuda Arfandi di balik tewasnya almarhum Dante, bocah berusia 6 tahun, putra sematawayang artis Tamara Tiasmara. Usut punya usut, ternyata tersangka Yuda pun juga pernah melakukan aksi kekerasan. Dalam hal ini pengeroyokan terhadap pengusaha Putra Siregar dan rekannya Rico Valentino pada 2022 lalu. Yang anehnya justru membuat Putra dan Rico pun duduk sebagai pesakitan dan divonis 6 bulan penjara. Lantas apa kata Putra Siregar terkait status tersangka tewasnya Dante yang kini disandang Yuda Arfandi? Benarkah ini sebuah karma yang harus ditanggung oleh Yuda atas aksi pengeroyokannya dulu? Jujur, kita sama Rico udah lupain ya. Alhamdulillah lah. Dan ada hikmah lah. Pelajarannya juga itu berharga dan sangat mahal sekali harganya. Tapi salah satu temen aku yang berjuang ya, sahabat aku yang berjuang waktu itu, yang dia ngurus ya, yang SWAT, yang dia mau restoratif justice lah, supaya kasus ini damai gitu, yang berusaha nyambungin supaya ketemulah sama pihak kedua, supaya kedua belah pihak menjalin perdamaian. Ternyata enggak, makanya dia ngechat saya, "Papi, Arfandi kasihnya link kan, Arfandi mana?" Aku bilang, "Karena saking memang udah lupa gitu, ngapain sih gitu, kita udah nggak main-main lagi lah ke Senopati atau apa, memang itu yang pertama kali ke situ kan." Gitu. Lalu yang ini loh Pi, yang kasus Rico yang keroyok gitu. Dan memang waktu itu kan Arfandi jelas ngaku ya, tawakal itu nggak boleh dengan kebencian gitu. Awalnya kita nggak terima lah, maksudnya Rico yang bonyok banget kan gitu, sedangkan korban nggak pernah muncul kan di kasus kami ini, nggak pernah ada muncul korban loh. Sampai sekarang ada yang tahu nggak korban kami siapa? Iya. Nggak, tapi kembali lagi lah, kita udah ikhlas kan. Tapi aku di situ nanya juga diri aku ikhlas, kalau aku ikhlas ya udah nggak usah ada story atau apa gitu. Jadi aku nanya juga kan, arti ikhlas sesungguhnya itu apa sih gitu. Tapi ya memang aku mau hapus story-nya itu. Biasanya aku orangnya nggak mau kan, agak keras kepala lah, maksudnya biar orang ambil hikmahnya gitu. Tapi satu sisi aku berpikir jangan deh nanti ada bisikan setan sehingga kita merasa puas, padahal ini korban tetap anak yang tidak berdosa gitu. Dikenal sebagai sosok yang diduga akrab dengan kekerasan. Tidak heran jika di mata Putra Siregar dan teman-temannya, Yuda Arfandi adalah seseorang dengan kecenderungan emosional yang tinggi dan juga temperamental. Hal ini pun berkaca dari kasus pengeroyokan yang dulu menimpa Rico. Nggak kaget juga sih,
memang yaudah deh biar jalan lah seperti ini. Aku nggak bisa ngevonis sih, tapi dari kesaksian temen aku yang di mobil dia Riko udah berdarah-darah dan masukin mobil masih mau ini kan itu sesuai yang dibuatnya. Itu orang jujur juga itu temen kita, mudah-mudahan lah itu orang yang luar biasa itu yang dia memang berjuangin. Masih ngejar lagi ke mobil, gedor-gedor. Situ ada cewek kan waktu itu Kak Jess Amalia, itu masih saksi hidup lagi gitu, yang udah berdarah-darah udah hancur, masa masih dikejar. Terus saya juga memang nggak kenal sosoknya kan gitu. Tapi teman-teman yang sosok yang kenal yang bisa tahu dia seperti apa. Tapi juga ini karena ikhlas jadi agak berani lah apa yang perlu di ini gitu. Aku juga dikeroyoknya rame banget. Aku sempat marah sama istriku, aku bilang nggak boleh repost orang. Kalau enggak kok izin kok, oh, alhamdulillah bagus. Aku bilang ya udahlah, coba saya kondusif. Aku bilang nanti kita selesain lah tunggu di Indonesia. Makanya saya berani ketemu rekan-rekan media lah. Berhasil move on dari kasus kekerasan yang dulu sempat dialaminya dari Yuda. Kini, Putra Siregar pun justru lebih berempati kepada nasib tragis yang menimpa Dante. Ya, Putra Siregar tidak habis mengerti bagaimana tersangka Yuda yang juga sudah memiliki seorang anak seumuran dengan almarhum tega menghabisi nyawa bocah tidak berdosa itu dengan cara menenggelamkan korban hingga belasan kali ke dalam kolam renang. Kita mikir bagaimana ya korban yang ditenggelamin aja ya, coba Dante ya masuk surga, bisa nyelamatin orang tuanya juga, gitu aja kita udah case. Nah ini gue tanda banget nih orangnya katanya. Dia naikin story jadi di repost sama istri aku awal gitu. Ya udah aku repost sambil aku edukasi. Aku sama Riko udah ikhlas, hikmah dan hidayah juga banyak. Ya pokoknya kita doain terbaik aja buat Dante gitu dan keluarga. Menepikan pendapat Putra Siregar terkait nasib Yuda Arfandi, mantan seterunya yang justru menjadi tersangka pembunuh Dante. Lantas, apa kata Tamara Tiasmara terkait pemeriksaan psikologis yang dijalaninya di Polda Metro Jaya? Hai guys, aku Denis Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Penyidik dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya sepertinya masih terus melakukan pengusutan berkesinambungan guna mengungkap secara lebih terang latar belakang di balik kasus kematian Dante. Salah satunya dengan melakukan tes atau pemeriksaan psikologis terhadap Tamara Tiasmara, ibunda almarhum Dante pada Kamis kemarin. Sebelumnya, mantan suami Tamara, Angger Dimas pun justru sudah lebih dulu menjalani tes serupa pada Selasa lalu. Lantas apa saja pertanyaan yang diajukan oleh penyidik serta teknis pemeriksaan yang dijalani oleh Tamara? Hari ini klien kami sudah diminta keterangannya hampir kurang lebih sekitar 3 jam. Tapi dikarenakan keadaan kondisinya klien kami juga mungkin capek, nanti kita akan reschedule ulang lagi untuk diteruskan karena sifatnya rahasia, konselingnya itu ada di dalam ruangan sendiri, jadi kita juga tidak bisa mendampingi di dalam, hanya Mbak Tamara juga dan dari pihak yang mewawancarai, jadi kita tidak mengetahui isi dari apa yang ditanya-tanya di dalam. Intinya kedepannya bila mana ada panggilan lagi secara resmi kita akan kooperatif. Ada berapa pertanyaan dari Kak Tamara? Banyak sih pertanyaan. Lebih dari 20 mungkin? Enggak sih, kurang lebih mungkin 10, cuma ya emang jawabannya yang panjang-panjang dalam sih. Lebih ke ini sih apa tentang Dante itu seperti apa. Mantan suami atau bapak dari korban, saudara Angger Dimas juga telah dilakukan pemeriksaan. Kemudian saudara Angger Dimas itu beberapa waktu yang lalu dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih 3 jam. Selain menjalani tes psikologis, Tamara pun juga mengakui
jika telepon genggamnya sempat diperiksa oleh penyidik guna menelisik apa saja percakapan digitalnya dengan tersangka Yuda sebelum tersangka kedapatan menghabisi nyawa putranya. Lantas, apa kata penyidik terkait pemeriksaan forensik yang dijalani oleh Tamara? Chat kalian berdua gitu dibahas gitu antara kamu dan dia? Kan saya tunjukin handphone saya kan dari April 2022, berarti hampir 2 tahun. Semua udah aku sampaikan ke penyidik, terus tadi ke tim psikolog forensik, psikolog advisor ya, udah aku jelaskan semua sih. Pemeriksaan psikologi forensik ini dilakukan karena metode penyidikan yang sedang berlangsung menggunakan pendekatan scientific crime investigation atau penyidikan berbasis dengan metode-metode ilmiah. Penyidik meminta bantuan teknis kepada beberapa ahli, antara lain psikolog forensik, kemudian tim digital forensik. Masih didalami pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti, antara lain handphone. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Kasus kematian Dante ternyata juga mendapat perhatian khusus dari pengacara ternama Minola Sebayang. Di mata Minola, almarhum Dante adalah perwakilan sosok anak-anak yang tidak berdaya di hadapan keras yang dilakukan orang dewasa terhadapnya. Karena itulah, Dante pun layak mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya, lantaran harus meregang nyawa secara tragis di tangan orang dewasa yang sejatinya justru harus menjadi pelindungnya. Untuk itulah, Minola pun juga mengajak masyarakat luas untuk mengawal kasus kematian Dante secara seksama agar pelakunya pun mendapat hukuman yang setimpal. Karena anak kecil itu anak yang memang masih perlu bimbingan, masih perlu perlindungan, masih perlu pengawasan, dan tentunya perlu penjagaan dan cinta kasih dari orang dewasa, ya. Nah, jadi anak kecil itu kadang-kadang juga kenapa harus diawasi? Karena dia tidak bisa untuk membela dirinya secara patut. Jadi kalau memang misalnya ada hal-hal yang seperti terjadi dengan kasus Dante ini, memang suatu hal yang wajar jika penyidik kemudian harus bergerak cepat untuk menangkap siapa yang pelaku daripada kejahatan tersebut, ya. Itu juga adalah salah satu bentuk rasa keadilan atas apa yang dialami oleh Dante, sehingga mengalami seperti apa yang kita sudah tahu bersama, ya. Hal seperti itu negara sendiri juga sudah cukup aktif untuk hadir dengan membuat undang-undang perlindungan anak. Jadi memang ada aturan bagaimana seorang anak itu harus dilindungi dan ada aturan undang-undangnya, sehingga siapapun yang melanggar aturan yang dibuat di dalam undang-undang perlindungan anak pasti akan ada sanksi hukum. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.